Ini kita akan melanjutkan kuliah pengarus utamaan gender. Saudara sekalian, hari ini saya akan memberikan kesempatan pada dua kelompok untuk menyampaikan presentasi. Ya, yang pertama adalah kelompok kelompok 10 ya. Jadi silakan kelompok 10 nanti mendiskusikan tentang kelompok 10 ya, mendiskusikan artikel minggu yang ke-9 ya. Artikel tugas yang ke-9. Jadi hari ini masih ada dua tugas yang belum tergarap, belum didiskusikan, yaitu tugas ke-9 dan ke-10. Nah, sementara ada kelompok yang belum maju, yaitu adalah kelompok 10. Kelompok 10 saya berikan kesempatan untuk membahas artikel yang ke-9. Begitu ya. Silakan. Saya berikan kesempatan atau persiapan dulu ya. Kelompok 10 mengerjakan tugas yang ke-9 ya. Silakan. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 10 akan membuka diskusi dari tugas ke-9. Sebentar Pak. Silakan. Baik Pak Nur Hadi, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aulia Dwi Nurmalasari, lalu yang kedua Deva Pramudia, lalu Titalia Disa, yaitu saya sendiri, dan juga Zahrawati Marhamah. Pada tugas ke-9 ini mereview mengenai male gaze dalam fotografi model, objektifikasi dan komersialisasi tubuh perempuan. Nah, pada awalnya artikel ini yang disusun oleh Raffi Handayani memberikan gambaran bahwasannya male gaze dibuat untuk menganalisa objektifikasi perempuan dalam bidang fotografi. Lalu metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan wawancara yang mendalam pada tiga informan fotografer, yaitu dari Yogyakarta, Makassar, dan juga Kendari. Nah, dari hasil wawancara ditemui bahwasanya seseorang yang bekerja sebagai fotografer memiliki kontrol terhadap perempuan, di mana fotografer itu memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana posenya, bagaimana pakaiannya, lalu bagaimana dengan riasan make up-nya. Lalu di mana kamera objektifikasi ini terhadap perempuan tersebut dinormalisasikan sebagai konsekuensi atas representasi perempuan yang masih
direkonstruksi hegemoni laki-laki. Perempuan itu berusaha terus-menerus untuk menyesuaikan dirinya untuk hidup dalam dunia laki-laki, di mana dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam fotografi ini adalah bentuk dari kekuatan palosentris ya, palosentris. Selanjutnya, untuk konsep pemikiran sendiri ini dilandasi oleh teori Malthus dari Laura Mulvey tahun 1979 yang menjadikan dasar utama dari penelitian artikel ini. Karena objektifikasi perempuan dalam bidang fotografi menjadi model dari interpretasi perspektif psikoanalistik. Nah, perempuan di sini itu dijadikan suatu objek, bukan subjek, yang mana perempuan itu direkonstruksi oleh laki-laki dan juga dinikmati dan juga dilihat oleh laki-laki. Di Indonesia sendiri, bidang fotografi itu peminatnya semakin banyak karena objek yang akan difoto itu adalah seorang perempuan. Tetapi tidak semua perempuan itu dapat dijadikan model dari fotografi itu. Nah, untuk kriterianya sendiri, setiap fotografer itu memiliki kriterianya sendiri. Misalnya itu fotografer itu membutuhkan seorang wanita yang tubuhnya tinggi, langsing, kulitnya putih, rambutnya panjang, seperti itu. Lalu seiring dengan tingginya minat fotografi ini mendokumentasikan bahwasanya feminitas dan juga sensualitas perempuan oleh editor website Photographer.net disediakan kategori tersendiri untuk fotografer yang mendedikasikan waktunya dan juga mengabdikan keindahan dari tubuh seorang perempuan itu sendiri. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Teori Malthus ini berangkat dari dua teori, yakni teori psikoanalisis dan juga teori feminis. Di dalam teori psikoanalisis dijelaskan bahwasannya emosional dan psikologi ini dari dalam yang mendorong itu dari dalam diri manusia untuk berpikir serta melakukan sesuatu, namun manusia sering tidak menyadari akan hal tersebut. Sedangkan teori feminis ini lebih mengarah pada tujuan memahami sifat dasar ketidakadilan gender. Kemudian Laura Mulvey ini di dalam esai Visual Pleasure and Cinema memaparkan karyanya ke dalam beberapa fokus, yakni yang pertama itu mengenai posisi gender, di mana perempuan mendapatkan posisi yang pasif. Kemudian yang kedua tentang heteroseksualitas dalam pandangan laki-laki. Menurut Liza Wells, representasi perempuan juga dapat digambarkan melalui gambar maupun foto, di mana melalui gambar dapat menyajikan suatu cara yang mana dapat mengobjektifikasi perempuan dengan teknik yang tidak pada umumnya. Sedangkan pendekatan Freudian ini menjelaskan pertimbangannya di dalam spektator, di mana di dalam spektator itu ada kenikmatan visual atau kenikmatan yang didapatkan ketika melihat orang lain. Namun, kenikmatan itu berubah menjadi kenikmatan voyeurism ketika bergantung pada objek yang tidak sadar. Voyeurism sendiri merupakan suatu bentuk objek yang dilihat sebagai bentuk ingin tahu di masa kecil. Voyeurism juga bisa menjadi praktik dalam obsesi seksual. Kemudian, wujud penindasan perempuan di sini ialah perempuan ini tidak dapat menjadi makna atau bahasa yang dominan. Mulvey menjelaskan bahwasanya kenikmatan visual di dalam film Hollywood yang dikaji melalui teori subjek formasi yang dikemukakan oleh Freudian dan Lacanian dapat dilihat dari dua oposisi, yakni objektivitas perempuan ini dilibatkan melalui kontak skopopolik secara langsung, serta penonton ini memberikan sensitif kekuasaan dengan aktif. Kemudian oposisi yang kedua ialah proses oposisi, yakni proses identifikasi narsistik. Di dalam sinematik, dalam proses objektifikasi dan proses identifikasi ini
disusun atau dirancang dalam suatu narasi. Fotografi juga mengandung unsur voyeuristik di mana konsep unsur tersebut dapat diterapkan tidak hanya tentang gambar yang seksual dan erotik, tetapi juga tentang potret yang menggambarkan orang yang terjajah. Sedangkan analisis menurut Freudian, di mana fetisme ini merupakan fetisme fotografi, di mana ada kenikmatan visual yang dapat dinikmati menjadi kontroversi berdasarkan teori pengebirian kecemasan laki-laki yang menjadi pelaku, di mana yang menjadi pelaku fetis tersebut adalah seorang laki-laki. Konsep fetisme mengusulkan bahwasanya pemerataan dan fragmentasi merupakan bagian proses yang mana kenikmatan melihat pada suatu tubuh yang dirubah pada kenikmatan melihat atau memegang gambar, di mana hampir semuanya sebuah gambar atau foto dapat menjadi fetis karena faktor fisik dapat menyentuh dan memegang gambar atau foto. Gambar-gambar yang dibawa oleh banyak orang dengan jelas merupakan milik dari fetisis dalam rasa dunia yang biasa. Teori fetisme menjadi hal yang penting di dalam menganalisis suatu film dan fotografi dikarenakan membantu menganalisa gambar visual di dalam mengobjektifikasi dan memecah tubuh wanita dengan teknik yang tidak umum dalam representasi tubuh laki-laki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai objektifikasi sensualitas perempuan. Nah, di mana fotografi ini menyajikan suatu kenikmatan yang visual, di mana hal ini tuh sering disebut dengan scopolia. Nah, hal ini tuh digambarkan sebagai sebuah kenikmatan yang didapatkan saat melihat foto atau gambar tubuh orang lain. Nah, orang yang difoto atau dipotret itu kan sering disebut sebagai model. Nah, model ini diposisikan sebagai suatu objek yang dapat guna kenikmatan para fotografer pada khususnya dan juga para penikmat atau penglihat foto tersebut gitu. Salah satu memancarkan fantasi laki-laki yakni pada saat pakaian yang feminim, pakaian yang mini, dan juga memperlihatkan atau mengekspos kaki atau kaki mereka yang jenjang dan juga tubuh-tubuh yang sensual gitu. Nah, hal tersebut tuh menyebabkan kemunculan sensualitas pada laki-laki melalui hasil foto yang ditampilkan oleh model tersebut gitu. Pada sesi pemotretan guna mendapatkan hasil foto yang mengarah kepada hasil yang dapat dikatakan seksi tadi, si model, posisi tubuh model, ekspresi wajah model, dan juga pengambilan gambar yang diambil oleh fotografer itu merupakan pengaruh yang sangat besar gitu. Contohnya saat pengambilan gambar pada bagian tubuh-tubuh yang dianggap kayak sensual gitu, yang terekspos dan lebih mengarah ke bagian seperti paha model gitu kan, merupakan objek-objek yang didapatkan fotografer untuk disajikan gitu. Banyak sekali fotografer itu yang menggunakan teknik medium shot atau mengekspos bagian-bagian utama dengan diperbesar gitu, dan juga memperlihatkan suasana sekitar itu disamar-samarkan. Jadi dipoinkan ke bagian-bagian tubuh model. Nah, scopolia tadi merupakan titik di mana para fotografer itu menggambarkan tubuh model sebagai tontonan yang menyenangkan dan menghadirkan suatu kenikmatan bagi para penikmatnya. Perempuan sendiri dijadikan sebagai objek untuk dinikmati visualnya. Fotografer menduduki posisi utama dalam kekuatan fotografi dan juga dilanjutkan dengan cara
bagaimana mereka mengotak-atik suatu foto tersebut. Fotografer juga tak jarang menggunakan efek bokeh untuk jadi menggambarkan seakan-akan foto itu nanti hidup gitu, sehingga para penikmat foto, penonton foto itu dapat dengan leluasa, dapat dengan puas menikmati gambar yang dipertontonkan tanpa adanya objek-objek lain yang mengganggu. Nah, dengan efek bokeh ini, para penonton foto akan merasa foto tersebut itu menjadi nyata dan memang ada di depan mereka gitu. Nah, bokeh sendiri itu merupakan efek yang membuat tajam foto yang disoroti dan mengeblurkan bagian-bagian di sekitarnya. Tak jarang para model itu juga menggunakan aksesoris-aksesoris tambahan seperti penambahan make up, cincin, high heels, pakaian, dan juga ditambahi dengan efek bokeh yang diberikan fotografer sehingga menciptakan fetish pada model yang enak untuk dipandang. Gitu. Sebenarnya spektor paham bahwa hasil foto itu merupakan suatu hiperrealitas dan tidak real, akan tetapi dengan skill-skill yang dimiliki fotografer tersebut, maka hasil itu akan muncul dengan hasil yang memuaskan. Fantasi seksual penontonnya itu tersampaikan gitu. Nah, fotografer saat memfoto itu sebenarnya memvestasi alam bawah sadar mereka. Fantasi seksualnya itu ditorehkan dalam pengambilan gambar model perempuan yang lebih menitik beratkan pada bagian seksualitas. Tak hanya berakhir di situ, para fotografer itu melakukan pengeditan pada hasil foto yang diperankan oleh model tadi, seperti penambahan efek eksotis, dan juga ada foto tersebut terus dimasak agar menjadi matang dan sempurna untuk dipertontonkan. Karena apa? Karena perempuan itu harus mengikuti konstruk laki-laki, sehingga tubuh para perempuan itu dikonstruksi oleh laki-laki. Perempuan telah kehilangan tubuh mereka sendiri. Perempuan telah diposisikan sebagai objek pandangan atau tatapan laki-laki, sehingga mereka dikonstruk memiliki standar kecantikan dan tubuh ideal sesuai dengan pandangan laki-laki. Terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang male gaze atau pandangan laki-laki dalam komersialisasi tubuh perempuan. Nah, dalam komersialisasi ini komoditas merupakan salah satu kunci utama dalam perkembangan kapitalisme. Dengan melihat kemajuan teknologi seperti saat ini, fotografi tidak luput memiliki peran dalam kapitalisme itu sendiri. Fotografi di sini lebih kepada menjual tubuh perempuan sebagai objek atau tontonan. Nah, alasan-alasan yang sering digunakan fotografer biasanya untuk meningkatkan literasi visual dan kemampuan fotografisnya. Di sini, perempuan sebagai objek fotografi telah dinormalisasikan oleh sebagian besar fotografer dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana anatomi kamera, komposisi kamera, framing, angle, dan unsur-unsur kamera lainnya. Nah, pada saat seorang fotografer telah mahir, mereka dapat memilih apakah akan terus menjadi fotografer modeling perempuan tersebut atau berpindah genre atau objeknya. Nah, selanjutnya perempuan menjadi objek fotografi ini karena dianggap perempuan itu seperti sunset yang sudah indah, tinggal bagaimana keahlian si fotografer itu mengambil angle atau kemampuan dalam memotretnya. Nah, karena yang menjadi pembeda nanti adalah hasil dari yang diberikan oleh fotografer tersebut. Tentu ini berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing fotografer. Sehingga pada intinya perempuan yang dijadikan objek fotografi adalah sama kedudukannya dengan benda-benda mati yang ada di sekitar kita yang sering dijadikan objek juga oleh fotografer. Terdapat konstruksi bahwa yang mengelilingi perempuan terkait tubuhnya sehingga banyak hal yang dapat dijadikan alasan untuk memilih perempuan sebagai objek fotografi.
baik atau buruknya hasil potret itu ditunjukkan fotografer bukan tergantung pada objeknya, melainkan bagaimana kemampuan dan kompetensi fotografer itu sendiri. Dari sistem patriarki ini telah menciptakan suatu ritual subordinasi bagi perempuan, sehingga kontribusi perempuan sebagai model serta rekan kerja tidak diperhitungkan dan dianggap hanya sebagai benda mati karena kedudukannya sama dengan objek benda lainnya. Nah, menurut falosentrik ini, dominasi laki-laki terhadap perempuan hanya didefinisikan dari maskulinitas laki-laki dengan konsep kekuasaan dan keunggulan. Sedangkan perempuan sendiri didefinisikan dari feminitas yang hanya diasosiasikan kepada hal yang kepasifan dan ketidakberdayaan. Dari kacamata falosentrik ini membuka fakta mengenai komersialisasi tubuh perempuan yang dikemas dengan event hunting foto. Karena peran perempuan dalam event hunting foto ini lebih menarik perhatian ketimbang foto pemandangan lainnya. Bentuk komersialisasi tubuh perempuan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Tidak lupa di daerah kita sendiri, di Solo juga sering. Secara tidak langsung bagi peserta hunting foto ini memiliki ketertarikan dalam menikmati foto perempuan sehingga disebut dengan obsesif voyeurisme. Dalam kultur kapitalisme ini secara tidak langsung telah menormalisasikan bentuk pelecehan perempuan hingga keterlibatan media dan segala kegiatan yang mengarah pada subordinasi perempuan. Penyebab dari timbulnya masalah ini adalah terdapat dua hal, yakni repression atau proses yang didasarkan dari mental yang berupa keinginan sadar atau ekspresi, tetapi sebagian keinginan dan kesenangan tertentu tidak dapat diekspresikan, sehingga keinginan itu merujuk pada alam bawah sadar dan menghadirkan ketegangan antara prinsip dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan keinginan tersebut, dan pikiran akan berusaha agar keinginan tersebut yang terrepresi dapat diproyeksikan di kenyataan. Nah, penyebab yang kedua selain repression ada pula luck, yaitu kondisi di mana kita mengetahui adanya kesadaran bahwa apa yang kita inginkan dan kesenangan yang kita harapkan tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat direalisasikan. Kesimpulannya adalah komersialisasi perempuan oleh laki-laki adalah sebagai bentuk proyeksi dari hasrat atau keinginan pihak laki-laki yang tidak dapat mereka realisasikan di kehidupan mereka sendiri karena adanya batasan-batasan norma, nilai, hingga hukum yang ada di masyarakat. Sehingga laki-laki atau fotografer menuangkannya dalam objek fotografi. Baik, sudah atau ada yang mau ditambahkan? Masih ada, Pak. Silakan. Saya tunggu ya. Oke. Jadi kesimpulan dari bab 9 ini adalah di teori Melges oleh Laura Melge dalam bidang fotografi ini memandang perempuan sebagai image yang harus diperhatikan dengan bentuk tubuh yang sempurna dan proporsional. Sebab laki-laki sendiri menurutnya menjadikan sebagai pembawa tatapan atau pandangan.
Nah, dengan kesempurnaan lekuk tubuh perempuan diproduksi oleh fotografi dengan pandangannya atau gaze sebagai bentuk stereotip perempuan. Nah, melalui foto yang diproduksi akan menjadi referensi spektator untuk mengkonstruksikan seksualitas perempuan, di mana perempuan tersebut dituntut untuk berpenampilan dan mempresentasikan dirinya di hadapan laki-laki. Seorang fotografer sendiri memiliki kendali penuh terhadap produksi fotonya, mulai dari konsep, sudut pandang, pakaian, pose, hingga bagian tubuh perempuan mana yang akan disorot atau menjadi titik poin. Nah, perempuan di sini hanya sebagai objek di mana mereka melakukan peran itu dan kewajiban dalam pekerjaannya sebagai modeling. Perempuan sebagai modeling ini harus memiliki keterampilan dalam bergaya, berekspresi, berpose, menggerakkan tubuhnya demi mendapatkan hasil gambar yang maksimal. Saat itu juga perempuan secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai bagian dalam budaya patriarki dan penanda bagi laki-laki, terikat oleh tatanan simbolik di mana laki-laki bisa keluar dari fantasi dan obsesinya melalui perintah linguistik dengan memberlakukan perempuan sebagai objek dan silent image. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tita Lia dan teman-teman. Saya rasa kelompok 9, kelompok 10 maaf, telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan melakukan presentasi. Sekalipun ada banyak hal yang perlu kita benahi dari teknik presentasinya, namun saya kira ya patut diapresiasi. Nah, saya mengajak peserta kuliah sekalian ya untuk kemudian membahas lebih lanjut topik ini, karena ini topik yang menurut saya sangat kontekstual. Kita bisa membicarakan tentang perempuan sebagai objek. Dia sebagai objek, kemudian ternyata yang menjadikan perempuan sebagai objek itu ada banyak pihak, ada banyak aktor, ada banyak banyak orang, kemudian menempatkan dirinya sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap perempuan, melakukan pengamatan terhadap perempuan, mengendalikan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai objek visual dan juga barangkali objek fantasi barangkali ya. Dan ini barangkali menjadi salah satu ciri masyarakat yang masih didominasi oleh budaya yang sifatnya seksis ya. Mereka menjadikan perempuan sebagai objek. Baik, saya berharap ada presentasi, ada tanggapan dari peserta kuliah yang lain sehingga kita dapat menghidupkan kuliah kita pada pertemuan kali ini. Silakan, saya menunggu respon dari kelompok-kelompok yang lain. Bertanya. Silakan Fatin. Ya, yang pertama dalam artikel ini saya rasa ada bagian yang sangat menarik, terutama ya bagian Nubuat Law of the Father dari teori Oedipal kompleks, di mana anak laki-laki mulai berfantasi saat dikastrasi atau dipisahkan dari ibunya. Konsekuensi dari prosesi kastrasi ini itu laki-laki pada akhirnya mencari pemenuhan atas fantasi seksualnya yang telah direpresi. Cuman saya sendiri itu kurang paham secara utuh gitu, ini maksudnya bagaimana, sehingga saya meminta tolong dari presentator atau dari kawan-kawan yang lain yang lebih mengerti mengenai hal ini gitu. Yang kedua adalah tempat merasakan yang terkait eksploitasi perempuan ini, terutama yang terjadi di sosial media akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini, di mana perempuan ini pada akhirnya justru memposisikan dirinya itu sebagai objek yang dieksploitasi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah
apakah mereka yang memposisikan dirinya sendiri atas inisiasi dirinya sendiri ini termasuk bagian eksploitasi, dan juga apakah perempuan ini itu terkena apa ya, hegemoni dari dunia laki-laki gitu. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi tentang represi yang dialami oleh laki-laki. Silakan. Baik, Fatin, saya akan menanggapi beberapa hal yang saudara sampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa kalau kita menggunakan teori yang dirumuskan oleh Sigmund Freud, itu tampak sekali bahwa Freud meyakini bahwa setiap orang, setiap individu, setiap anak yang lahir dan tumbuh di dalam suatu keluarga yang normal, mereka menghadapi represi atau tekanan dari pihak eksternal di luar diri mereka. Ada sejumlah dorongan, sejumlah hasrat ya yang sengaja diredam, sengaja ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah muncul hasrat semacam itu. Salah satunya adalah hasrat seksual. Masyarakat yang berkarakter yang menjunjung tinggi budaya yang berkarakter Victoria, jadi yang menjunjung tinggi sopan santun, menjunjung tinggi adab ya, dan kemudian pembatasan dan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jadi pembatasan terhadap nafsu manusia adalah dianggap sebagai sebuah kebaikan oleh masyarakat itu, maka masyarakat dia cenderung melakukan pembatasan terhadap sejumlah hal yang dikhawatirkan masyarakat mengalami kerusakan atau mungkin individu tadi akan mengalami guncangan di dalam hidupnya. Ada banyak sebetulnya. Jadi salah satunya yang paling mendasar kata Sigmund Freud adalah dorongan akan hasrat seksual. Nah, pada masa kanak-kanak, seorang anak itu baik laki-laki maupun perempuan itu mereka menurut pandangan dia itu memang sengaja ditekan sedemikian rupa agar dia tidak dapat secara leluasa meluapkan, mengungkapkan, kemudian menyalurkan fantasi-fantasinya. Nah, ternyata begitu kemudian dia telah bebas dari kekangan itu, dia memasuki masa dewasa, maka kemudian mereka seperti melakukan balas dendam. Balas dendam itu dilakukan dengan cara menjadikan pihak lain sebagai objek. Salah satunya adalah perempuan. Nah, ini kata Sigmund Freud. Jadi sebetulnya manusia itu melakukan proses, setiap individu itu melakukan perjuangan sebetulnya. Kalau kita melihat Karl Marx, ya, dia menyebut bahwa perjuangan terbesar manusia adalah perjuangan melawan penindasan. Dan yang melakukan perjuangan tadi adalah golongan bawah, golongan pekerja, golongan buruh atau kelas proletar kata Karl Marx. Kalau Sigmund Freud lebih mendasar lagi, dia justru mengatakan perjuangan itu dilakukan oleh semua orang. Sejak dia masih kecil sampai dengan hari ini, kita tidak diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai macam hal, kecuali hal-hal yang dianggap boleh, dianggap sah, dan dianggap layak oleh suatu masyarakat atau norma yang berlaku pada suatu agama barangkali. Ya. Nah, jadi mungkin ya Sigmund Freud ini karena dia seorang Yahudi ya, dia memiliki cara pandang yang mirip dengan orang-orang Islam ya, karena agama Yahudi dengan agama Islam itu ada banyak sekali kesamaan, terutama dalam kaitan dengan bagaimana kita itu menjauhkan diri dari sifat-sifat kebinatangan lah kira-kira gitu ya. Jadi yang dikatakan sebagai dosa adalah perbuatan yang binatang. Orang dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat kebinatangan tadi, maka dia semakin dijauhkan dari dosa. Nah, orang dicegah agar tidak berbuat dosa dengan berbagai cara. Orang ditakut-takuti dengan jatuhnya kehormatan dia di hadapan orang lain, orang ditakut-takuti dengan penularan wabah penyakit, orang ditakuti dengan berbagai hal yang kemudian membuat dia akhirnya patuh ya kepada larangan-larangan semacam itu. Nah, orang boleh menyalurkan hasrat seksualnya, namun kalau
dengan catatan dia melakukannya secara legal menurut aturan agama atau aturan negara atau aturan masyarakat yang berlaku saat itu. Jadi orang tidak dapat menyalurkan hasratnya secara leluasa. Dan itu proses itu berlangsung sejak dia mengalami sejak seseorang itu dia masih berada pada fase kanak-kanak. Pada fase kanak-kanak kan semua orang barangkali berfantasi ya. Anak-anak kecil itu, laki-laki itu kadang-kadang dia bermain dengan alat kelaminnya ya. Dia menyentil-nyentil penisnya dan kemudian sampai ereksi. Lalu kemudian orang tua mengatakan jangan, kamu tidak boleh bermain-main dengan itu ya. Itu adalah bagian dari, kata Sigmund Freud, bagian dari hal-hal yang sifatnya naluriah yang kemudian dicegah, dikendalikan, ditekan sedemikian rupa sehingga kemudian orang tidak dapat melakukan tidak dapat menyalurkan dengan sesuka hati dia. Begitu pula dengan cinta. Ya. Sigmund Freud kalau bicara tentang cinta, Freud mengatakan bahwa cinta pertama seseorang itu adalah cinta kepada ibunya. Ya. Karena mengapa dia merasa cinta pada ibunya? Karena dia merasakan ada kasih sayang yang kemudian tersalurkan dari seorang ibu kepada seorang anak. Masalahnya adalah kemudian ada masyarakat itu memiliki larangan, namanya incest tabu incest. Sehingga kemudian seorang anak itu dia dipaksa begitu rupa agar dia kemudian kalaupun mencintai ibunya dia tidak boleh kemudian sampai dengan membawa cinta yang kemudian mengarah kepada birahi misalnya ya. Namun itu karena itu proses itu begitu kuatnya dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh masyarakat sehingga kemudian ketika tumbuh dewasa dia kemudian mencari sosok seorang perempuan sebagai pasangan dia. Jadi perempuan menurut Sigmund Freud adalah representasi dari atau perempuan yang dinikahi atau dicintai oleh seorang laki-laki adalah representasi dari cinta dia pada masa kecil terhadap ibunya. Jadi dia sebetulnya mendambakan sosok ibu yang kemudian akan mendampingi hidupnya dan kemudian dialah yang kemudian akan menjadi pasangan dia atau menjadi orang yang dia cintai. Itu kata Sigmund Freud adalah bagian dari keinginan setiap orang untuk mengembalikan rasa cinta yang dia pernah terima pada masa kecil ketika dia masih berada di bawah di dalam pangkuan dan di dalam pelukan ibunya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada banyak hal kalau kita bicara tentang Sigmund Freud. Namun intinya adalah bahwa penindasan terhadap hal-hal yang dianggap tidak senonoh itu begitu dominan pada era Ratu Victoria di Inggris ya. Jadi Ratu Victoria Inggris ini dikenal sebagai ratu yang dia banyak sekali melakukan membangun banyak taman. Jadi kalau saudara lihat istana-istana besar, taman-taman indah di London ya, di kota London, di beberapa bagian kota lain di kota-kota lain di Inggris, di England, di Britania itu adalah bagian dari warisan pada saat kejayaan Ratu Victoria. Bahkan ya, India itu pernah mengalami kejayaan ya dengan dibangunnya kota salah satu kota yang sangat dicintai oleh Ratu Victoria dan dia dibangun begitu rupa dengan sangat indah. Nah, namun ya Ratu Victoria ini adalah seorang ratu yang dia menanamkan nilai-nilai kesopanan yang luar biasa. Nilai-nilai keadaban, nilai-nilai yang kemudian harus dijunjung oleh setiap orang agar dia dapat menjaga harga dirinya. Salah satunya adalah dengan cara orang tidak boleh tadi secara leluasa begitu saja ya menyalurkan hal-hal yang sifatnya seksual. Orang kalau ingin berhubungan seksual harus menikah dengan seseorang ya, dan dia harus diikat oleh suatu perjanjian yang sifatnya formal. Nah, ini yang kemudian dikritik keras oleh Sigmund Freud ya. Tapi dia kemudian sebenarnya tidak secara langsung dia mengkritik era Victoria, namun dia komentar-komentar yang dia tulis di dalam buku-bukunya itu menunjukkan bahwa dia ingin merumuskan sebuah teori tentang bagaimana seorang anak itu tumbuh menjadi dewasa. Itu. Dan salah satunya adalah bahwa dia tumbuh di dalam proses perjuangan melawan penindasan tadi, dan penindasan tadi dilakukan oleh keluarga dan dilakukan oleh masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya bias gender atau seksisme
itu tidak hanya melulu menjadi monopolinya laki-laki, ya. Banyak perempuan yang kemudian dia juga memiliki cara pandang yang mirip, yang seksis terhadap perempuan lain. Ya. Ada perempuan yang kemudian dia ingin agar perempuan lain itu dia berpakaian seperti dia. Ya. Jadi sebetulnya patriarki itu sebuah ideologi yang kemudian tidak hanya dimiliki oleh laki-laki. Banyak perempuan yang kemudian menjadi atau berperan sebagai aktor yang justru semakin memperkuat ideologi patriarki itu. Misalnya tadi, kalau tadi Fatin menceritakan tentang sekarang ini, misalnya banyak perempuan yang kemudian menampilkan dirinya setengah telanjang atau bahkan telanjang, atau membiarkan dirinya menjadi objek fantasi seksual oleh orang lain. Ya. Dia sebetulnya juga bagian dari ideologi yang seksis tadi. Ya, kita hari ini misalnya ya itu masih menyukai sosok perempuan yang enak dipandang. Ya. Perempuan juga begitu kan, kalau pingin cari menantu yang cantik kan gitu. Nggak mau, dia cenderung tidak suka kalau punya calon menantu yang kurang cantik. Ya. Jadi keinginan untuk menikmati objek itu keinginan untuk menikmati sebuah objek yang indah, yang cantik, yang dapat dia nikmati begitu rupa secara visual, itu tidak hanya milik laki-laki, tapi juga perempuan. Sebaliknya pula, banyak laki-laki yang kemudian dia juga ingin menjadi objek fantasi bagi orang lain, bagi perempuan juga. Jadi sebetulnya, tadi saya katakan, male gaze itu, atau tatapan mata laki-laki itu sebetulnya tidak hanya milik laki-laki, namun juga milik perempuan. Perempuan terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, dan juga laki-laki terhadap laki-laki. Sekarang banyak laki-laki yang mengagumi cowok yang badannya six pack, ya. Lihat cowok ganteng, suka, banyak sekarang. Itu bagian dari proses semacam itu sebetulnya. Jadi tatapan laki-laki itu adalah sebuah konsep yang sebetulnya tidak hanya merujuk kepada bagaimana laki-laki itu menatap perempuan, namun bagaimana sebuah sistem itu menjadikan sosok lain sebagai objek. Objeknya bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, dalam hal ini, di dalam artikel ini yang dibicarakan adalah fotografi. Jadi orang bicara fotografi itu seolah-olah satu aktivitas yang objektif, ya, karena Dia mengarah kepada objek tertentu. Namun sebenarnya tidak objektif, karena di balik kamera ada pemegang kamera. Dan orang yang memegang kamera itulah yang kemudian mengendalikan objek apa yang akan dibidik oleh kamera itu. Ya, jadi kamera bukan sesuatu yang netral sifatnya. Begitu pula kalau kita lihat tayangan di televisi, ya, dia menggunakan kamera. Maka kamera itu dioperasikan oleh seseorang, dan itu kita tidak bisa menyangkal bahwa orang-orang yang memegang kamera itu mungkin saja mereka memiliki bias gender, ya. Sehingga mungkin sekalipun kamerawannya adalah perempuan, itu kadang-kadang dia juga mungkin menjadikan perempuan lain sebagai objek gitu. Dan kemudian ketika dia telah ditayangkan ke dalam sebuah media, maka si objek tadi akan dinikmati oleh semua orang. Sekarang kalau kita lihat hari ini misalnya, ya, televisi itu kan penyiar perempuannya cantik semua, yang perempuan, nggak ada yang jelek, ya. Cantik, menarik, dan dia berdandan gitu. Laki-laki juga begitu, dia berdandan, dia ganteng gitu. Karena apa? Mereka memang menjadi bagian dari individu yang dimanfaatkan oleh sebuah industri, ya, yang mereka memiliki kepentingan untuk memutar uang di situ, untuk mengeruk keuntungan. Salah satu industrinya adalah media. Media dia betul-betul memiliki andalan, yaitu pada hal-hal yang sifatnya visual. Sehingga ya penyiar pasti ganteng, kemudian reporter dia juga cantik, ya, dan seterusnya, ya. Sehingga sebenarnya tidak melulu bahwa kemudian yang kita sebut sebagai tatapan laki-laki itu adalah laki-laki menatap perempuan, namun itu adalah sebuah cara pandang, sebuah sistem, sebuah ideologi besar yang itu bisa menghinggapi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan kemudian dia masuk
secara perlahan dan halus gitu ke dalam sejumlah media, baik media cetak maupun media elektronik ya. Dan sekarang ada media sosial. Itu saya rasa Fatih ya. Ada Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mohon maaf nggak bisa on cam karena kameranya nggak tahu Pak kenapa. Nggak apa-apa. Baik, Ibnu silahkan kalau ingin bertanya. Baik Pak Nur Hadi, terima kasih. Saya ingin menanggapi sekaligus bertanya Pak. Saat ini memang representasi perempuan di media dari sejak dulu hingga sekarang tidak jauh menampilkan perempuan sebagai objek komoditas dan bukan subjek ya. Namun sejauh ini media juga sudah menampilkan wajah yang egaliter dalam dunia penyiaran atau termasuk juga fotografi. Misalnya perempuan yang saat ini ada yang menjadi pemimpin media, menjadi sutradara, bahkan menjadi pemimpin redaksi seperti itu. Namun seperti yang Pak Nur Hadi katakan tadi, patriarki yang sudah mensistem dan sudah langgeng justru juga menjadi cara pandang bagi perempuan itu sendiri. Namun di satu sisi lain kan saat ini media sosial sangatlah cair ya Pak, yang dulu publik hanya sebagai audiens, namun kini sudah bisa istilahnya bisa aktif untuk untuk melaporkan media untuk menghindari objektifikasi perempuan seperti itu menurut saya. Nah, apakah adanya kekuatan publik melalui media sosial untuk melaporkan objektifikasi perempuan oleh media mainstream itu bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk menghindari apa yang disebut male gaze seperti itu dalam jangka panjang terutama. Terima kasih. Ya, saya justru melihatnya dari sisi yang berbeda. Jadi bisa jadi ya media sosial itu sekarang menjadi satu alat yang dijadikan sebagai sarana untuk bagi perempuan ya untuk mendapatkan manfaat ya. Jadi kalau kita menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, maka sebetulnya individu itu punya tiga tujuan. Pertama adalah tujuan yang sifatnya instrumental, yaitu tujuan yang mengarah kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan seseorang. Itu tujuan instrumental. Yang kedua adalah ada tujuan yang sifatnya hermeneutis, yaitu hal-hal yang sifatnya maknawi. Orang menyukai keindahan, orang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, orang ingin memperoleh status tertentu dari orang lain ya. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah tujuan yang sifatnya itu emansipatoris kata dia. Nah, tujuan yang sifatnya emansipatoris tadi ini terkait dengan upaya dia untuk mengubah nasib dia maupun nasib orang-orang di sekitar dia. Nah, sekarang ini ya kadang-kadang media sosial itu menawarkan kejutan-kejutan yang tidak kita perkirakan. Kadang-kadang sesuatu yang dianggap tidak penting itu tiba-tiba menjadi sangat penting ya, menjadi sesuatu yang populer. Orang menyebutnya dengan istilah trending topic ya. Padahal kalau kita perhatikan sebetulnya di dalam situasi normal barangkali itu bukan sesuatu yang istimewa. Nah, saya melihat bahwa mungkin sekali ya, media sosial itu menjadi tadi sarana bagi perempuan untuk mencapai salah satu atau tiga tujuan yang tadi saya sampaikan. Pertama, mungkin dia dapat ya sekalipun dia pada satu sisi itu menjadi objek terhadap objek dari male gaze tadi yang itu ada di dalam sebuah sistem dan itu merasuki semua pihak. Namun pada sisi yang lain dia melihat ada peluang di situ. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan penghasilan ya. Dan saya tahu betul bahwa ada banyak perempuan yang dapat memanfaatkan atau mengkapitalisasi atau namanya mengkonversi modal yang dia miliki, yaitu modal wajah menarik ya, untuk kemudian atau dia menarik dan dia pandai berbicara itu untuk kemudian dijadikan sebagai sarana untuk meraup keuntungan. Misalnya dia punya akun Instagram lalu dia mulai punya banyak follower dan kemudian dari situ dia dapat memperoleh
sesuatu yang memberi dia manfaat secara finansial, ya. Dia mengendorse alat alat tertentu atau kemudian mungkin produk tertentu, ya, dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, yang kedua, bisa saja perempuan itu dia tidak sekalipun dia tahu, ya, dia mungkin tahu bahwa dia memang dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun jangan lupa perempuan itu juga punya kekuatan. Saya yakin itu bahwa mereka juga di samping ya sudah, mungkin dia akan mengatakan ya sudah, memang saya dimanfaatkan, mau apa lagi, ya. Yang penting adalah saya dapat memperoleh keuntungan dari itu, keuntungan finansial, dia punya duit, dia lebih kaya mungkin, atau yang kedua dia mendapatkan rasa bangga, dia mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut dia akan membuat dirinya lebih memiliki martabat yang lebih tinggi. Dia dikenal orang, dia populer, ya, dan itu satu hal yang sulit diraih oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang dapat meraih itu. Nah, jangan lupa bahwa kalau orang di dalam media sosial sekarang, kalau orang telah mencapai derajat popularitas tertentu, maka dia punya potensi besar untuk mengkonversi popularitas tadi menjadi sesuatu yang sifatnya material juga, ya. Nah, yang ketiga adalah mungkin dengan kalau dia telah populer dan dia telah cukup kaya tadi, mungkin dia akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya lebih besar dari itu. Misalnya apa? Dia dapat, misalnya mungkin dia tidak kaya, ya, mungkin dia tidak terkenal, nggak terkenal amat, namun dia kemudian dapat menjadikan media sosial sebagai alat bagi dia untuk mengkampanyekan sebuah ide, ya. Misalnya apa? Dia melihat sekarang ini banyak kasus, misalnya kasus yang berada di dalam fenomena gunung es, ya, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di dunia akademik, ya, di universitas. Dan banyak orang kemudian tidak setuju ketika menteri mengeluarkan aturan yang memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran semacam itu. Nah, sekarang ini mulai, ya, beberapa perempuan itu dia berani speak up, dia berani ngomong gitu. Yang terakhir ini kasusnya ada di Universitas Sriwijaya di Palembang. Ini ada banyak kasus sebetulnya, tapi sayangnya memang banyak perempuan, terutama mahasiswi, dia merasa tidak berani untuk menyampaikan itu. Nah, dengan dia memiliki media sosial, barangkali dia dapat mengubah cara pandang orang, dia dapat mengubah sebuah sistem. Yang dilakukan oleh mahasiswi yang jadi korban pelecehan seksual di Sriwijaya tadi adalah dia mengunggah apa yang dia alami itu di media sosial. Nah, apa yang terjadi? Kemudian polisi merespon itu. Dan sekarang ini dosen yang bersangkutan dia sedang menghadapi pemeriksaan oleh kepolisian, dan saya rasa tidak lama lagi dia akan dihukum, ya, sama dengan dekan di Fakultas Riau, di Universitas Riau. Jadi saudara sekalian, di samping mereka itu memang betul mereka objek, ya, namun ada banyak yang kemudian dapat memanfaatkan situasi itu untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna, entah untuk dirinya atau untuk orang lain atau untuk masyarakat secara keseluruhan. Begitu, Ibnu, saya rasa. Baik, Pak Nuradi, terima kasih. Ya, baik, teman-teman sekalian, kalau ada yang lain silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Oke, teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan yang ke-14, ya. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Lalu terakhir adalah pada minggu yang tanggal berapa itu? Tanggal 24 kalau tidak salah, ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, Izin bertanya. Oh ya, silahkan Meta. Yuk, ya, senang saya. Ayo, silahkan Meta. Mengenai jurnal tersebut, di mana setelah membaca dan memahami dari pemaparan teman-teman itu, apakah bisa dikatakan bahwa dunia fotografi kaitannya dengan konsep modeling itu dunia yang sedikit jahat, atau juga bisa dikatakan dengan mengeksplor tubuh wanita seperti itu, di mana pada
masyarakat yang berkembang sekarang apabila wanita mengikuti modeling itu anggapannya kayak kurang etis dan lain-lain, khususnya apabila modeling itu yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti dikatakan Mas Wati tadi, mungkin setengah telanjang dan lain seperti itu. Nah, dari jurnal ini apakah juga bisa digambarkan konsepsional bahwa wanita yang mengikuti dunia modeling adalah wanita yang mau dieksplor oleh para fotografer? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama, apakah dunia fotografi itu dunia yang seperti itu? Ada yang melakukan itu, tapi saya tidak berani menyimpulkan bahwa dunia fotografi adalah dunia yang penuh dengan misogini, jadi perendahan terhadap perempuan. Ya, sebenarnya tindakan yang merendahkan martabat perempuan itu nggak cuma terjadi di situ. Ya, tidak cuma terjadi di dunia fotografi, di sekolah juga banyak kan yang terjadi ya. Jadi menurut saya yang kayak gitu itu bukan pada dunianya, bukan pada wilayahnya ya, bukan pada dunia fotografi atau pada dunia media ya. Jadi artinya bahwa ada orang-orang di media yang jahat ya, saya katakan jahat, menjadikan perempuan sebagai objek. Namun banyak juga yang kemudian memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, saya juga melihat di dunia pendidikan juga banyak terjadi kan, banyak orang yang kemudian memanfaatkan posisi dia sebagai pengajar untuk melakukan pelecehan terhadap perempuan. Si perempuan dia menganggap bahwa dirinya tidak dilecehkan ya, atau dia mungkin merasa saat itu dia merasa tidak dilecehkan pada saat itu. Ya. Namun setelah dia menyadari bahwa yang dilakukan oleh orang yang dia hormati tadi itu melampaui batas, maka kemudian dia di kemudian hari menyadari, oh ternyata saya kemarin dimanfaatkan oleh orang ini, saya dilecehkan oleh dia. Dunia pendidikan juga ada, di media ada, fotografi ada ya. Dan di pesantren juga ada, jangan salah. di majelis-majelis taklim itu yang kelompok-kelompok kecil juga ada terjadi semacam itu. Dan saya tidak ingin mengatakan bahwa dunia itu, dunia fotografi adalah dunia yang jahat. Saya tidak berani mengatakan itu. Ada orang yang kayak gitu memang. Nah, saudara sekalian, karena apa? Objek fotografi itu secara umum kan ada 3 ya. Pertama adalah landscape, pemandangan ya, itu objek fotografi. Yang kedua adalah human interest. Ada 2 ya. Pertama adalah tadi landscape, yang kedua adalah human interest. Human interest itu ada 2 macam juga. Human interest yang berupa aktivitas manusia. Yang kedua adalah bisa berupa individu. Ya. Nah, individu itu tadi macam-macam. Ada banyak gaya, ada banyak aliran ya di situ, ada banyak gender. Ada yang kemudian memotret aktivitas seorang individu di dalam sebuah di dalam sebuah ruang ya, misalnya seorang nelayan ya, itu dia sedang menebar jala, lalu kita foto mukanya ya. Tapi memang ada juga di dunia fotografi itu yang sengaja menjadikan perempuan sebagai objek untuk dinikmati secara fisik, dinikmati secara visual, bentuk tubuhnya, badannya ya, ada yang seperti itu. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan bahwa bisa saja ya perempuan tadi dia yang menjadi model itu ada yang memang dia mungkin menjadikan dirinya sebagai dia dengan sukarela menjadikan dirinya sebagai objek untuk dinikmati oleh orang lain. Nah, ada juga perempuan yang kemudian dia menempatkan dirinya bukan pada sisi sensualitasnya ya. Dia misalnya menempatkan dirinya pada posisi keteguhan jiwanya. Kalau saudara lihat misalnya ada beberapa objek foto yang memperlihatkan sosok perempuan. Foto yang diambil itu tentang foto seorang perempuan Afghanistan yang matanya berwarna hijau itu. Itu menjadi satu foto yang sangat sensasional itu sampai hari ini. Dan orang tidak melihat dia sebagai objek yang kemudian memiliki yang kemudian dapat dijadikan sebagai objek fantasi seksual. Tidak. Dia kelihatan sebagai sosok perempuan yang teguh, yang kuat, dan dia memperlihatkan amarahnya mungkin kepada lingkungan di sekitar dia yang penuh dengan penindasan. Yang kedua adalah foto tentang
Malala Yousafzai, kalau saudara pernah dengar ya, ini seorang pejuang perempuan di Afghanistan, di Pakistan sebetulnya, yang dia dipersekusi oleh Taliban. Dia terakhir mendapatkan hadiah Nobel ya. Foto tentang Malala Yousafzai itu sama sekali tidak memperlihatkan sosok yang perempuan yang digambarkan seperti hanya model yang menampilkan dirinya dengan segala vulgaritasnya tadi. Tidak. Ada banyak foto lain ya. Kalau kita lihat di foto-foto di sekitar presiden itu ada foto-foto yang menampilkan para menteri perempuan. Ya, ada Bu Retno yang pakai sepatunya selen ya, kanan kiri beda itu. Kadang-kadang ditampilkan foto Ibu Menteri Keuangan ya. Dan sama sekali kalau kita melihat foto itu tidak ada bayangan dari orang yang melihat foto itu bahwa mereka adalah sosok yang layak untuk dijadikan sebagai katakanlah fantasi tertentu ya. Nah, Meita, jadi itu saya rasa. Jadi apakah kemudian perempuan yang menjadi model setengah telanjang tadi itu menjadikan dirinya sebagai objek untuk dinikmati oleh orang lain? Saya rasa ya. Namun saya rasa dia juga memiliki perhitungan yaitu yang sifatnya rasional. Dia mungkin mendapati dirinya sebagai objek, namun jangan lupa dia juga mendapatkan keuntungan dari itu. Jadi mungkin ya dia menghitung antara manfaat secara finansial atau manfaat lain yang dia peroleh dengan kerugian dia sebagai objek, bahwa dia menjadi objek itu lebih besar manfaat yang dia terima. Barangkali seperti itu. Lain halnya dengan perempuan yang benar-benar hanya dijadikan sebagai objek ya, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu barangkali beda cerita ya. Dan ya tapi kalau hari ini saya rasa kalau di Indonesia sulit kita menemukan objek foto yang terlalu vulgar ya, bahwa kemudian ada foto-foto yang memperlihatkan lekuk tubuh perempuan itu iya, namun dia saya rasa tidak terlalu menjurus kepada hal-hal yang sifatnya seksual, kecuali kalau memang kita ingin mencari foto-foto yang secara khusus berbau pornografi barangkali ada itu, tapi itu kan bukan aliran fotografi yang lazim kita kehidupan kita sehari-hari. Dia hanya tampil atau di kalangan-kalangan tertentu. Namun yang saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya dunia yang menempatkan perempuan sebagai objek fantasi, objek untuk dikendalikan, untuk diatur-atur itu tidak melulu miliknya media, tapi ada tempat-tempat lain yang di dalamnya perempuan berada pada posisi yang tidak dihormati. Itu saya rasa ya. Gitu Meta. Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Teman-teman sekalian, silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Pak, izin menanggapi, Pak. Silakan, Fatin. Ya. Terkait tadi yang Bapak bilang kan ada emang foto yang menunjukkan keteguhan jiwa seseorang dan juga ada foto-foto yang memang sengaja menempatkan dirinya terhadap fantasi laki-laki ya Pak. Terus kemudian juga Bapak bilang terkait ada beberapa foto yang dirasa tidak mungkin menjadi fantasi seorang laki-laki gitu Pak. Kan tetapi mungkin ini pikiran nyeleneh saya ya Pak. Karena kan preferensi tiap orang terhadap perempuan, terutama seks dan fantasi seksualnya kan berbeda-beda Pak. Ya. Apakah label eksploitasi terhadap perempuan ini justru tidak melekat kepada perempuan yang jadi tidak tereksploitasi, akan tapi eksploitasi ini melekat pada orang yang menikmati foto tersebut. Mungkin saja ada beberapa orang yang melihat foto tersebut tapi tidak melihat foto tersebut sebagai sebuah objek fantasi gitu Pak. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, ada satu hal yang kita kenal dengan konsep intensi namanya. Intensi. Jadi ada yang memang itu sengaja untuk dijadikan sebagai objek fantasi ya. Namun ya tentu kalau kita bicara soal fantasi tentu sangat subjektif, setiap orang akan punya fantasi masing-masing.
Ada orang mengatakan kalau perempuan keluar rumah itu dia tidak memakai kerudung, dia akan menjadi objek fantasi seksual laki-laki. Belum tentu juga ya, karena banyak laki-laki kemudian tidak memiliki fantasi semacam itu ya, karena dia mungkin punya pikiran lain yang berbeda ya. Sementara sebagian orang dia melihat ada perempuan yang kemudian keluar rumah dengan pakaian yang katakanlah tidak menggunakan kerudung, lalu dia kemudian berfantasi. Jadi tadi saya katakan ada soal intensi tadi. Apakah perempuan yang keluar rumah tidak menggunakan kerudung dia itu sengaja mendapati dirinya, sengaja menempatkan dia sebagai objek untuk dijadikan sebagai fantasi laki-laki? Kok saya rasa tidak ya. Jadi yang kemudian menjadi yang berfantasi adalah laki-lakinya. Jadi kalau ada perempuan yang kemudian keluar rumah ya, kemudian dia menggunakan pakaian ya yang dia mau ya, yang itu kemudian jangan buru-buru kemudian kita hakimi bahwa dia adalah perempuan yang menggoda laki-laki. Karena apa? Faktanya tidak semua laki-laki yang tergoda dengan perempuan semacam itu. Bahkan ada banyak juga laki-laki yang tergoda terhadap perempuan yang menggunakan pakaian yang rapat. Besar kemungkinan ya terjadi semacam itu. Artinya apa? Fantasi itu tadi saya katakan ada intensi, ada kesengajaan tadi. Foto ada beberapa varian dan salah satunya adalah foto yang memang sengaja di situ diperuntukkan agar orang itu dia menjadikan sosok perempuan sebagai objek fantasinya. Dengan cara apa? Menonjolkan bagian tubuh tertentu yang difoto. Atau dia meminta modelnya untuk berpose dengan gaya tertentu, ya. Atau dia menampakkan wajah tertentu, yang kemudian mengesankan bahwa dia seperti kalau bahasa anak sekarang bucin ya, atau apa namanya istilahnya ya. Jadi mengesankan bahwa dia seperti menggairahkan kira-kira apapun istilahnya ya. Jadi ada intensi dan yang tadi saya katakan. Di masa lalu pada waktu saya kuliah dulu itu tidak banyak mahasiswa yang pakai kerudung ya. Dan tidak banyak juga orang yang mengalami pelecehan seksual pada saat itu. Ada 1-2 ya. Namun yang menjadi sasaran pelecehan seksual tidak hanya perempuan yang tidak pakai kerudung ternyata. Ternyata perempuan yang pakai kerudung pun juga dijadikan sebagai sasaran pelecehan seksual. Jadi sebetulnya kunci untuk mengatasi pelecehan seksual bukan semata-mata soal kita harus menggunakan pakaian yang lengkap, ya, namun kita juga harus melakukan apa yang kita kenal sebagai penyadaran terhadap kaum laki-laki. Ya. Lalu kita dapat mengajari perempuan untuk lebih bersikap terbuka, dia harus lebih berani bicara, dia harus asertif ya. Kalau dia mendapati sesuatu, melihat sesuatu yang janggal atau mendapati atau mengalami sesuatu yang menurut dia tidak dapat dia terima, dia harus berani bicara. Nah, selama ini memang banyak perempuan tidak diajari untuk bersikap asertif, tidak diajari untuk berani bicara ya, karena kalau dia berani bicara maka kemudian besar kemungkinan laki-laki yang akan melakukan pelecehan akan berpikir puluhan kali sebelum dia melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Begitu saya rasa, Fatin. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, ada lagi teman-teman sekalian? Baik. Ya, kalau tidak ada kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi besok Kamis pada tanggal berapa nih Kamis ini? Kamis minggu depan itu tanggal 9 kita akan ketemu ya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan minggu depan saya akan menyampaikan materi untuk kuliah kita karena semua telah melakukan presentasi. Baik, saya rasa itu saudara sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Mari semuanya, kuliah saya akhiri. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Mari. Terima kasih Pak. Ya.